Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini adalah malam perdana dari 10 Minutes with Matt. 10 Minutes Math, di mana channel ini nanti lebih banyak membahas tentang matematika dan beberapa hal yang nanti ada di bahasan di perkuliahan dan mau perkuliahan anak matematika murni, kemudian juga pada matematika SMA, SMP maupun dan seterusnya, yang mana nanti ya kita bisa menyesuaikan dengan permintaan teman-teman semua. Jadi jangan lupa subscribe dan like, kemudian tinggalkan komen di kolom komentar. Baiklah, untuk perdana kali ini karena berhubungan dengan aktivitas sehari-hari, saya akan mencoba membahas pembuktian langsung suatu teknik di mana kalau teman-teman mungkin yang di SMA maupun SMP dan seterusnya lebih banyak menghitung matematika gitu ya. Matematika lebih banyak kepada teknik menghitung, luasan dan segala macam, maka di perkuliahan ini teman-teman mahasiswa lebih banyak kepada membuktikan teorema. Benarkah teorema itu benar atau salah? Seperti itu. Baiklah, pertama ada pembuktian langsung. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Syarif Nasrul. Sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Airlangga semester 5. Oke, kita lanjut. Ini ada definisi-definisi yang nantinya akan banyak kita gunakan dan beberapa akan kita gunakan pada video kali ini. Yang pertama ada tentang bilangan bulat yang jika bilangan bulat itu disebut genap, maka dia dapat dinyatakan sebagai 2 kali B, di mana A, misalnya A itu genap, maka A dapat dinyatakan sebagai 2B, tentu saja dengan B-nya bilangan bulat. Kemudian kalau dia gasal, maka kita bisa menyatakannya dalam 2B plus 1 atau 2C min 1, di mana B dan C-nya elemen bilangan bulat juga. Jika suatu bilangan real dikatakan positif, maka dia lebih dari 0. Ketika dia non negatif, maka dia lebih besar sama dengan 0. Dan jika dia habis membagi, maka penulisannya adalah seperti ini. Dengan definisi bahwa dia B sama dengan AC untuk suatu C elemen bilangan bulat. Oke, ini beberapa fakta yang nanti akan kita gunakan juga. Pertama, suatu operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian yang melibatkan suatu bilangan bulat pasti akan menghasilkan bilangan bulat, dan bilangan bulat yang dapat dikelompokkan menjadi bilangan genap dan bilangan gasal. Inilah yang disebut paritas. Oke, kita bisa lanjut langsung ke contoh-contoh biar lebih paham. Misalnya nih, jika M bilangan genap, maka M kuadrat plus 2 bilangan genap. Tentu saja kita akan mencoba membuktikannya. Nah, berbedaan dengan pembuktian lainnya, bahwa pembuktian langsung selalu berawal dari sini. Jadi modal kita adalah M-nya bilangan genap, dan tujuan akhir kita adalah menunjukkan bahwa M kuadrat plus 2 bilangan genap. Baiklah, kita mulai dengan modal kita pertama adalah M bilangan genap. Mulai dengan definisi bilangan genap tadi, definisinya seperti apa, gitu kan? Maka berdasarkan definisi, jika M genap maka terdapat N elemen Z sehingga M sama dengan 2N. Jadi kita bisa menyatakan M itu sebagai 2N jika M-nya itu bilangan genap, dan N-nya di sini adalah suatu bilangan bulat sebara, bisa genap bisa gasal. Kita tidak perlu risau tentang itu. Oke, kalau kita punya M2N dan kita butuh memunculkan M kuadrat plus 2, tentu saja kita tinggal mengkuadratkan M-nya menjadi M kuadrat, kemudian menjumlahkannya dengan 2 gitu kan. Sehingga kita olah saja. Lanjutkan dengan mengolah, karena M-nya sama dengan 2N, maka M kuadratnya sama dengan 2N dikuadratkan, sehingga M kuadratnya kalau saya tambahkan 2, tentu saja ini menjadi 4N kuadrat plus 2, sama dengan 2 dikali 2N kuadrat plus 1. 2N kuadrat plus 1-nya dikumpulkan menjadi P, dengan P sama dengan 2N kuadrat plus 1. Tentu saja ini berdasarkan useful fact tadi, dia adalah elemen bilangan bulat. Sehingga kita punya apa sih? M kuadrat plus 2 sama dengan 2P. Jadi berdasarkan definisi bilangan genap, M kuadrat plus 2 jika bisa dinyatakan dalam bentuk 2P, di mana P-nya elemen bilangan bulat,
Karena tadi kita punya ini, P-nya elemen bilangan bulat, berarti M kuadrat plus 2 bilangan genap. Terbukti untuk yang pertama. Oke, kita lanjut kepada contoh kedua. Buktikan bahwa jika M plus 3 bilangan gasal, maka M kuadrat bilangan genap. Nah, tentu saja, karena ini tetap pembuktian langsung, maka model kita M plus 3 bilangan gasal, dan tujuan akhir kita adalah menunjukkan M kuadrat bilangan genap. Tentu saja kalau M kuadrat bilangan genap, kita bisa menunjukkannya M kuadrat sama dengan 2P, dengan P-nya elemen bilangan bulat. Tentu saja mulai dengan definisi, berdasarkan definisi kita punya M plus 3 gasal, maka terdapat N elemen Z sehingga M plus 3 sama dengan 2N plus 1. Lanjutkan dengan mengolah, karena M plus 3 sama dengan 2N plus 1, maka M-nya kita kurangi 3 di masing-masing ruas, sehingga M-nya sama dengan 2N min 2. Sehingga kita munculkan M kuadrat karena kita butuh M kuadrat. M kuadrat sama dengan kita kuadratkan ini sehingga hasilnya demikian. Kita bisa keluarkan 2-nya. Ingat bahwa kita ingin memunculkan bentuk 2P sehingga harus muncul 2 di depannya, kemudian diikuti dengan suatu bilangan bulat. Tentu saja karena ini operasi perkalian, penjumlahan, dan pengurangan melibatkan bilangan bulat karena N-nya bilangan bulat sehingga ini menghasilkan bilangan bulat, kita bisa menyebutnya P. Oke. Akibatnya berdasarkan definisinya bilangan genap M kuadrat plus 2 sama dengan 2P, P elemen Z berarti M kuadrat bilangan genap. Tentu saja tulisan merah dan hijau ini tidak perlu teman-teman tulis dalam pembuktiannya, cukup yang hitam saja, tapi ini untuk memudahkan memahaminya. Jadi teman-teman tinggal menuliskan dari berdasarkan definisi, kemudian sampai terbukti ini. Tidak perlu menuliskan lanjutkan dengan mengolah mulai dengan definisi dan maupun finish dan start. Oke. Ada kasus tambahan satu yang bisa kita coba buktikan di sisa waktu ini. Misalkan A, B, C elemen Z, buktikan bahwa jika 3A habis membagi B dan 2B habis membagi C, maka A habis membagi C. Oke, kita mulai dengan fakta yang kita ketahui. Kalau 3A habis membagi B dan 2B habis membagi C, kita punya ini. Nah, kita lanjutkan dengan mengolah. Karena B-nya tadi kita dapatnya 3AM, M-nya bilangan bulat, dan C-nya 2BN, kita mau munculkan apa sih? A habis membagi C berarti C sama dengan AP, berdasarkan definisi tadi kan. Sehingga kita butuh C sama dengan. Nah, kita punya C sama dengan di sini, tapi kita nggak punya A di sini. Tentu saja di sini karena ada B, dan B itu berhubungan dengan A, berarti kita bisa mensubstitusikan nilai B ke sini. Sehingga C sama dengan 2 dikali 3AM dikali N. Perhatikan bahwa ini C sama dengan AP, maka A-nya harus kita keluarkan. Nah, asosiatifnya berlaku, berarti C sama dengan A-nya bisa kita taruh di luar, ini perkalian, jadi bisa dibolak-balik, A-nya di depan, kemudian 2 kali 3-nya sama dengan 6, M dan N, jadi saya asosiatifkan jadi A dikali 6MN. 6MN-nya sama dengan P. P-nya N6MN, tentu saja dia adalah elemen bilangan bulat. Dengan demikian, berdasarkan definisinya, C sama dengan AP, di mana P elemen Z, berarti A habis membagi C. Cara membacanya adalah A habis membagi C. Dengan definisi, kalau kita punya A habis membagi C, kita punya C sama dengan AP, P-nya elemen Z. Sebaliknya, kalau kita punya bentuk seperti ini, C sama dengan AP, maka kita bisa menyatakan bahwa A itu habis membagi C. Tentu saja dengan ketentuan C, A, dan P merupakan elemen bilangan bulat. Baik, terima kasih. Itu sekian untuk malam ini. 10 menit bersama matematika dengan pembuktian langsung. Semoga bermanfaat. Semangat menuntut ilmu, semangat calon-calon ilmuwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.